Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab ke-208, orang-orang yang membuang-buang harta. Hadis nomor 444. Qabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Salamah dari Muslim Al-Batin an Abi Ubaidaini qal sa'altu Abdallahi anil mubadzirin qala alladhina yunfikuna fi ghairi haqqin. Dari Abu Ubaidin ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah tentang makna orang-orang yang membuang-buang harta. Ia menjawab, mereka yang membelanjakan harta tidak pada jalan yang benar. Hal ini mengingatkan terkait dengan tabdzir, yaitu menginfakkan harta dalam perkara-perkara maksiat, tidak benar dan membuat kerusakan. Di dalam hadis ke-445 disampaikan An Ibni Abbas al-mubadzirin qala al-mubadzirina fi ghairi haqqin. Dari Ibnu Abbas tentang ayat orang yang membuang-buang harta, ia menjawab, mereka adalah yang berinfak bukan pada yang benar. Bapak Ibu, istilah mubadir, kita menyebutnya mubadir, tabdzir, mubadzirin, ini bermakna menginfakkan harta dalam perkara-perkara maksiat, tidak benar dan membuat kerusakan. Saya ingin menyampaikan salah satu ayat terkait dengan salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i ketika mendengarkan ayat ini. Ada satu ayat yang membuat beliau akhirnya kembali kepada kebaikan Islam. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk qulubuhum, hati mereka, li dzikrillah, senantiasa mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi yang telah diwahyukan dari kebenaran. Wala yakunu, dan janganlah mereka berlaku kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang telah menerima kitab min qablu, sebelum itu. Fatala alaihim, kemudian panjang bagi mereka al-amadu faqasat qulubuhum, masa yang harus dilalui sehingga menjadi keras hati mereka. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan terkait salah seorang tokoh. Beliau adalah guru Imam Asy-Syafi'i yang ketika mendengarkan ayat ini kemudian tersadar. Saya ringkaskan beberapa poin terkait dengan peristiwa tersebut. Pertemuan sebelumnya ada permisalan atau ada analogi terkait dengan orang yang taat kepada Allah atau yang tunduk kepada aturan Allah
dengan orang yang ingkar terhadap aturan Allah seperti orang yang menaiki kapal. Ada yang di dek atas dan ada yang di dek bawah. Ketika yang ada di dek bawah akan mengambil air, maka harus naik dulu ke dek atas baru bisa mengambil air. Akan tetapi kemudian yang ada di dek bawah ini memiliki pendapat, memiliki ide, daripada setiap kita ambil air mengganggu yang di atas, maka apa yang dilakukan? Dia mengambil kapak kemudian melubangi kapal. Ini permisalan yang lalu. Hari ini saya ingin memberikan salah satu hadis sahih di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 4234 dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalu ummati, sungguh permisalan antara aku dengan umatku kamathali rajulin istauqada nara, sama halnya dengan seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'alat dawabu wal farashu yaqa'na fihi, sama halnya dengan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu ketika api menyala datang binatang yang berterbangan. Kalau di sini kita mengenalnya nopo itu, kalau laron ya. Ketika lampu ini menyala, maka laron itu datang mengelilingi lampu. Nah ini sama, datang kemudian menuju ke api tersebut. Fa'ana akhidun bihujazikum, dan aku berusaha untuk mencegah. Wa antum tahakkamu fihi, sementara kalian berusaha dan menerobos apa yang aku lakukan, atau berusaha untuk lolos dari tanganku. Jadi Rasulullah memberikan gambaran, adapun api itu adalah simbol dari analogi permisalan dari godaan dunia. Jadi ketika api dinyalakan, ini adalah godaan dunia. Sementara laron, serangga atau ngengat itu adalah simbol dari manusia yang terbujuk oleh kesenangan-kesenangan dunia. Perumpamaan menunjukkan bahwa meskipun sudah diberi peringatan oleh Nabi dan beliau berusaha untuk mencegah agar laron tersebut tidak sampai kepada api sehingga membinasakan diri mereka, namun ternyata masih banyak laron yang berusaha untuk menerobos dan menuju kepada api. Maka demikian Rasulullah menganalogikan, Rasulullah sudah berusaha mencegah, namun banyak manusia yang kemudian justru berusaha meloloskan dirinya, kemudian membinasakan dirinya sendiri. Ini menjadi peringatan keras, jangan sampai kita seperti serangga, seperti laron yang tertarik cahaya duniawi, tapi justru menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi Rasulullah sudah berusaha untuk mencegahnya, namun manusianya yang tidak mau dicegah. Nah, hal ini tadi saya menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke Rasulullah wafat tahun pinten? Ngeten iki nek mboten nyelawat, mboten hafal. Tahun berapa Hijriah? Kita ingat bulannya, bulan apa? Rabiul Awal. Tahun gajah itu lahir beliau, karena belum ada penanggalan Hijriah. Kita mengenalnya beliau
wafat di tahun ke-11 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah beliau wafat. Namun kita juga melihat bagaimana para sahabat pada waktu itu melanjutkan estafet beliau, mempertahankan dengan baik akidah keislamannya. Nah, ini terkait dengan salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashar At-Tamimi Yarbu'i Khurashani. Nah, ini nama lengkap beliau ketika ditulis. Ada yang namanya lebih panjang dari ini, tapi kita mengenal beliau adalah Imam Fudail bin Iyad. Beliau adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Lahir, dibesarkan sebagai seorang muslim, tetapi profesi atau pekerjaan yang beliau geluti adalah sebagai Bapak Ibu. Pernah mendengar Imam Fudail bin Iyad? Apa pekerjaan beliau sebelum beliau menjadi imam, sebelum fokus untuk urusan-urusan agama? Apa pekerjaan? Pengembala. Positif jenengan. Pekerjaan beliau sebelum menjadi imam dan fokus dalam kaitan urusan-urusan agama adalah rampok, Bapak Ibu. Jangan ingat Sunan Kalijogo ya kalau di kita. Jadi Imam Fudail bin Iyad itu dikatakan bahwa ketika dia menarget seseorang, sebuah kabilah dagang atau kelompok yang melakukan perjalanan dagang, itu tidak pernah lolos. Dan beliau menjadi momok bagi seluruh pedagang yang akan lewat wilayahnya. Suatu hari ketika beliau akan melakukan, ini Fudail bin Iyad akan merampok. Sejak kecil muslim, ngerampok, yang dirampok siapa? Kabilah muslim. Ketika akan ngerampok, diintai dulu, istilah kita digambar sih kan begitu. Digambar dulu aman atau tidak untuk dirampok, memungkinkan tidak untuk dirampok. Fudail bin Iyad ini mendengarkan pembicaraan pedagang atau kabilah dagang muslim ini. Mereka mengatakan, niki bertengkar karena hari sudah mulai akan gelap, mendekati maghrib. Ada yang mengatakan lebih baik kita lanjutkan saja, karena kalau kita bermalam di wilayah ini, habis kita dirampok oleh kelompoknya Fudail. Bayangkan. Ada yang satu lagi, lebih baik kita bertahan di sini saja, membentuk pertahanan. Karena kalau kita nanti dalam perjalanan tidak siap, disergap kita. Ini ayel-ayelan karena sudah mendekati malam. Kemudian muncul pikiran, wah, orang-orang ini ternyata mendengar namaku saja sudah takut. Ada rasa bangga, ada rasa sombong bahwa orang-orang ini khawatir, mendengar namaku saja sudah khawatir. Nah, sebelum melakukan itu, ini sekali lagi kuasa Allah. Fudail bin Iyad ini ada dua keterangan yang pernah saya baca. Ada yang menyebutkan akan melakukan maksiat dengan seorang wanita. Di sisi yang lain ada yang menyebutkan Imam Fudail ini, walaupun beliau bandit, ternyata punya cinta yang tulus terhadap seorang perempuan. Ketika kemudian akan mendatangi perempuan ini, perempuan tersebut membaca pas sampai di surat Al-Hadid ayat ke-16 yang saya bacakan tadi. Langsung ayat itu seperti menghujam, mengingatkan dirinya. Belum sampaikah bagi orang-orang yang beriman untuk kembali mengingat Allah? Apakah belum waktunya?
Seperti mengingatkan diri kita. Kita ini kalau diwadani misalkan muwancane kafir, marah kita. Gitu. Wantem kon, aku itu kafir-kafir gitu. Tapi kadang kita menemukan ya kelakuan kita tidak jauh beda gitu kan. Kadang kita menemukan begitu. Nah, ini Imam Fudail bin Iyad langsung introspeksi diri. Wah, kok yo sing tak senengi kok pas maca ayat ini. Niki lah. Ketika kemudian mendengarkan ayat tersebut langsung tobat. Dan pikiran beliau berubah. Yang awalnya orang mendengar nama Fudail bin Iyad merasa takut, maka beliau menyampaikan bagaimana ini? Aku ini seorang muslim, yang aku rampok seorang muslim, dan muslim itu takut dengan aku yang juga seorang muslim. Sehingga kemudian beliau memutuskan diantaranya bertaubat kepada Allah, bahkan pindah kota dan berharap beliau bisa meninggal dunia di Makkah, menghentikan seluruh kegiatan yang melanggar aturan agama. Dan hal tersebut Bapak Ibu tercatat di sini. Imam Fudail bin Iyad itu meninggal 187 Hijriah. Tadi saya sebutkan Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Beliau meninggal 187 Hijriah. Artinya ada 100 tahun lebih. Yang awalnya kita tahu bagaimana para sahabat luar biasa memperjuangkan agar akidah Islam, umat Islam tetap baik. Namun kita melihat setelah masa Rasulullah sampai masanya Imam Fudail itu kurang lebih 100 tahun. Ternyata tidak begitu lama seseorang bisa berubah. Membutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun. Indonesia merdeka berapa tahun Bapak Ibu? Ngeten mawon pun gonjang ganjingi luar biasa. Muhammadiyah niku usia pinten sakniki? 113 kemarin milad, 100 tahun lebih. Maka kita bisa melihat pergeseran itu terjadi. Yang mengaku muslim namun kelakuan atau tabiatnya bisa jadi bermaksiat kepada Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegur sebagian kaum muslimin yang meskipun beriman namun hatinya keras, lalai atau terbuai dengan dunia. Dengan mengingat betapa banyak umat sebelumnya yang diberi kitab suci, namun lama-kelamaan hati mereka menjadi keras karena kelalaian atau panjang masa tanpa perhatian. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan agar orang-orang beriman tidak lupa saat hidup dalam kemewahan atau ketenangan, melainkan terus menjaga kerendahan hati, khusyuk dan kesadaran spiritual. Disampaikan oleh Imam Fudail, ini nasihat-nasihat beliau sebagai penutup. Tidak ada perhiasan yang lebih baik daripada kejujuran dan mencari harta yang halal. Mencari harta halal meskipun sedikit jauh lebih mulia daripada harta banyak namun dipenuhi subhat atau haram. Harta halal yang sedikit di sisi Allah bisa menjadi banyak. Artinya jangan meremehkan rezeki kecil asal halal, karena nilai keberkahannya bisa jauh sangat besar. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, maka akan kehilangan akhiratnya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Imam Fudail menegaskan bahwa zuhud bukan semata meninggalkan dunia secara total, tetapi qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Zuhud bukan berarti jelek, melainkan zuhud adalah sikap puas dan tidak rakus terhadap harta. Ini adalah kalimat dari seseorang yang berpengalaman terkait dengan bagaimana harta yang haram itu ternyata menjadikan
beliau Imam Fudail hidupnya tidak baik-baik saja. Namun ketika beliau kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah, bertaubat, Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan. Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita. Adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Wantun jenengan mengatakan, aku gak duwe dosa belas. Entek dosaku pisan. Boten enten. Namun yang terpenting, mungkin kita memiliki masa lalu masing-masing yang tidak baik. Tapi yang terpenting adalah hari ini dan kedepannya seperti apa. Taubat kita, permohonan maaf kita, permohonan ampun kita kepada Allah. Ini yang sangat penting bagi kita hari ini. Dan kita bisa melihat bagaimana Imam Fudail bin Iyad adalah salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i. Sementara kita tahu bagaimana kapasitas Imam Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Fudail bin Iyad, salah satunya adalah Imam Fudail bin Iyad. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, jika Imam Fudail memiliki murid Imam Syafi'i, sinten murid jenengan? Niki pertanyaan, sinten murid jenengan? Ini pertanyaan yang bisa melanjutkan pemikiran, melanjutkan keimanan, melanjutkan keislaman. Mari kita pikirkan bersama. Pun gak ada murid maupun dereng. Karena kita ini punya jihad apa? Thalabul ilmi wa ta'limihi. Kita punya jihad, yaitu jihad menuntut ilmu dan mengajarkannya. Tidak harus berada di depan, tidak harus menjadi khotib, tidak harus menjadi penceramah di depan, tapi setiap kita adalah dai yang memiliki tugas untuk fadzakir innama anta mudzakir. Insyaallah ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.